Shalom, kembali lagi dalam eksposisi kitab Imamat. Sekarang kita sudah di Imamat pasal kedua ayat 7. Imamat pasal kedua ayat 7. Mari kita lihat Alkitab kita. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Ya, kita masih dapat melihat mulai dari ayat 4 sampai ke 7 ini kita berbicara tentang korban sajian ya, korban sajian ya. Ini adalah 3 jenis persembahan gandum ya atau hasil bumi yang dicatat dalam pasal 2 ini korban sajian. Ini yang sangat penting. Jadi jenis ketiga yang mulai dari ayat 4 sampai ke 7 ini adalah gandum yang terpanggang ya atau dipanggang yang terdiri dari adonan yang digoreng dalam wajan ya. Adonan mungkin ditempatkan dalam minyak mendidih dan dimasak sampai keras ya, sampai kering ya atau sampai matang. Makanya kalau kita lihat kalimat awalnya, perhatikan kalimat awalnya ayat 7. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian yang dimasak dalam wajan ya, yang dimasak dalam wajan ya. Jadi adonan ini atau tepung terbaik yang selalu dikatakan terbaik itu digoreng dalam wajan, itu biasanya memakai penutup lalu ditempatkan dengan minyak yang mendidih, dimasak sampai garing. Nah, biasanya untuk tempat memasak ini dipakai seperti lempengan yang sudah kita bahas di ayat sebelumnya atau oven pemanggang yang sudah sangat banyak ditemukan oleh arkeologi itu di daerah Israel yang biasa mereka tempatkan di halaman luar rumah mereka. Ya. Itu terbentuk dari tanah liat dan diisolasi dengan pecahan tembikar ya. Jadi katanya bentuknya itu seperti sarang lebah ya. Lalu memakai kayu dan jerami yang dipanaskan menjadi bara panas sebelum korban sajian atau roti itu siap ya, dipanggang di bagian yang dinding bagian yang panas di dalam wajan tersebut, lalu dioleskan dengan minyak. Nah, kita perlu lihat kalimat terakhirnya. Jikalau persembahan merupakan korban sajian dari yang dimasak dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Lagi-lagi ketemu kalimat tepung yang terbaik, tepung yang terbaik, tepung yang terbaik. Kenapa? Karena memang tepung dan minyak adalah bahan utama dari persembahan korban sajian ini, Bapak Ibu Saudara. Ini sampai ke-7 kita sudah berulang kali mengetemukan minyak dan tepung selalu ya. Tepung yang terbaik lalu diolesi minyak atau dengan minyak selalu ketemu karena ini adalah bahan utama. Nah, tepung itu bisa dimasak atau juga bisa dengan mentah ya. Makanya itu bisa dipanggang dalam lempeng sajian atau oven di ayat 4 di atasnya. Dimasak di atas wajan atau digoreng ya seperti di ayat ke-7 ini digoreng di wajan. Nah, ini yang bisa kita lihat. Lagi-lagi ada tepung terbaik, tepung terbaik, tepung terbaik ya. Aplikasinya apa, Bapak? Sama saja ya karena ini kelanjutannya bahwa korban sajian ini melambangkan kesetiaan kepada Tuhan, dedikasi dan ucapan syukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel selama ini ya. Ini yang paling penting ya. Sehingga orang Kristen harus diingatkan sesuai dengan perintah-perintah Yesus ataupun rasul-rasul di Perjanjian Baru bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita itu kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara hidup kita sampai hari ini. Ya, Paulus pernah mengingatkan kita jangan serupa dengan dunia ini bahwa hidup kita yang sudah dipelihara dan ditebus oleh Yesus Kristus itu harus beda. Kita harus persembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang kudus ya. Berkenan kepada Allah. Ini yang bisa kita lihat di Imamat pasal 2 ayat 7 ya. Masih mengatur tentang korban sajian. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Tepung yang terbaik ini sudah muncul yang keberapa? Ayat 5 juga ada tepung yang terbaik. Ya. Lalu ayat pertama juga muncul tepung yang terbaik. Selalu tepung yang terbaik, tepung yang terbaik. Menggambarkan kita harus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ini yang bisa kita lihat. Di Imamat pasal 2 ayat 7 kita akan lanjutkan. Ayat 8-nya tetap dalam eksposisi kitab Imamat. 1 hari, 1 ayat.